Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Ari Trianggara, NIM 13120000309, kelas Hukum Internasional A. Saya membuat video ini semata-mata untuk memenuhi tugas EAS mata kuliah Hukum Internasional. Judul yang saya bawakan yaitu Pandangan Hukum Internasional terhadap kedudukan MOU antara PMI dan ICRC. Dalam hukum internasional, sebuah perjanjian internasional yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian tersebut adalah antara negara. Dan ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut didasarkan pada Konvensi Wina 1969, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, atau Vienna Convention 1969. Mengatur mengenai perjanjian internasional publik antara negara sebagai subjek utama hukum. Konvensi ini pertama kali open for ratification pada tahun 1969 dan baru entry into force pada tahun 1980. Sebelum adanya Vienna Convention 1969, perjanjian antar negara baik bilateral maupun multilateral diselenggarakan semata-mata berdasarkan pada asas-asas seperti good faith, pacta sunt servanda, dan perjanjian tersebut terbentuk atas konsen dari negara-negara di dalamnya. Dalam hukum nasional yang menjadi dasar hukum adanya MOU adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam pasal 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dan organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya. Dari definisi perjanjian internasional dan penjelasan undang-undang tersebut, maka perjanjian internasional dalam praktiknya dapat disamakan dalam treaty atau trakta, convention atau kebiasaan internasional, agreement atau persetujuan, memorandum of understanding atau nota kesepahaman MOU, final act atau keputusan final, dan lain-lain. Dengan demikian, apabila diperhatikan dari nama-nama tersebut, maka Memorandum of Understanding yang dibuat oleh subjek hukum internasional yakni ICRC dan PMI termasuk dalam kategori perjanjian internasional, sehingga dalam implementasinya berlaku kaidah-kaidah hukum internasional publik. Terkait dengan kedudukan para pihak ICRC dan PMI dalam pembuatan perjanjian kerjasama internasional, khususnya kedudukan ICRC sebagai subjek hukum internasional, menurut Mohtar Kusuma Atmaja dalam pembahasan mengenai subjek hukum internasional memberikan tempat yang terpisah dari organisasi internasional bagi ICRC. Beliau juga menyebutkan bahwa sekarang Palang Merah Internasional atau ICRC secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional, walaupun dalam ruang lingkup yang terbatas. Dalam pasal 1 Statuta ICRC disebutkan bahwa ICRC adalah an independent humanitarian organization. Walaupun memang harus diakui bahwa ICRC memenuhi sebagai besar kriteria sebagai suatu organisasi, syarat organisasi tersebut yaitu A. Memiliki organisasi yang tetap untuk menjalankan fungsi-fungsinya berupa organ khusus yang akan menjalankan fungsi ICRC sebagaimana tercantum dalam status ICRC, Statuta Gerakan, dan Konferensi Jenewa.
B. Memiliki instrumen dasar berupa Statuta ICRC yang diadopsi tanggal 21 Juni 1973, di mana di dalamnya dicantumkan struktur organisasi ICRC, pasal 8 sampai dengan 10, metode operasi berupa rule of product pada pasal 13, baik untuk ICRC sendiri maupun dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. C. Memiliki lembaga konsultatif berupa Konferensi Internasional Palang Merah yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Pada konferensi ini dihasilkan berbagai resolusi yang akan menjadi pedoman kerja bagi seluruh unsur gerakan. Konferensi ini dihadiri oleh ICRC, Federasi, Perhimpunan Nasional, serta negara-negara penandatangan konferensi. Selain itu, ada pula lembaga Council of Delegates yang terdiri dari wakil-wakil ICRC, Perhimpunan Nasional yang bertemu 2 tahun sekali untuk memberikan pendapat atas kebijakan dan masalah umum bagi semua unsur gerakan. D. Memiliki sekretariat tetap yang berpusat di Jenewa, yang menjalankan fungsi-fungsi administratif, riset, dan informasi secara terus-menerus. Dalam perkembangan dewasa ini, terminologi organisasi internasional memang lebih ditekankan pada organisasi yang didirikan oleh negara-negara dan anggotanya. Dan adanya suatu perjanjian internasional yang menjadi instrumen dasar organisasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ICRC memiliki kedudukan tersendiri dalam hal statusnya sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, ICRC dapat melakukan kerjasama internasional secara terbatas dengan negara-negara termasuk dengan Indonesia dan secara khusus dengan PMI. Sedangkan terkait dengan kedudukan perjanjian kerjasama atau MOU yang dilakukan antara ICRC dengan PMI dalam hukum internasional berdasarkan Konferensi Montevideo yang mengatur hak dan kewajiban negara, jika negara berbentuk negara kesatuan, maka yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan hubungan keluar adalah pemerintah pusat. Oleh karena itu, jika PMI hendak membuat perjanjian internasional dengan ICRC yang merupakan subjek internasional, maka harus melibatkan pemerintah. Jadi, dengan ini kedudukan Memorandum of Understanding atau MOU yang dibuat oleh subjek hukum internasional yakni ICRC dan PMI termasuk dalam kategori perjanjian internasional, sehingga dalam implementasinya berlaku kaidah-kaidah hukum internasional publik. Sedangkan kedudukan para pihak dalam pembuatan perjanjian kerjasama, di mana ICRC memiliki kedudukan tersendiri dalam hal statuta yang sebagai subjek hukum internasional. Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyimpulkan bahwa PMI yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian kerjasama internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.